mengambil pelajaran pada peristiwa seorang karyawan pegawai yang dilamar majikannya. Nah, kita akan belajar mengambil pelajaran tentang kisah seorang karyawan yang dilamar oleh majikannya yang wanita. Tahu kan siapa seorang karyawan yang dilamar oleh majikannya? Ya, dialah yang namanya Muhammad bin Abdullah. Belum jadi nabi, belum jadi rasul, masih muda. Muhammad muda yang bekerja pada majikannya Siti Khadijah, seorang konglomerawati, dengan menjadi seorang sales marketing. Nah, keseharian Muhammad muda, dia bekerja pada Siti Khadijah, menjual barang-barang di toko milik Siti Khadijah. Apa saja barang-barang yang ada di toko Khadijah dipasarkan oleh Nabi Muhammad ke berbagai kota, bahkan sampai keluar Arab, dengan menawar-nawarkan barang-barang Siti Khadijah. Dan barang-barang yang ditawarkan oleh Nabi Muhammad rata-rata semuanya untung. Apa saja barang yang ada pada toko Khadijah kemudian oleh Nabi dipasarkan, selalu jadi untung, disukai oleh konsumen, dan konsumen pun puas dengan barang-barang yang dibeli dari Muhammad juga. Apa rahasia Muhammad muda hingga menjadi seorang sales atau marketing yang sukses, yang unggul di masa jahiliyah, di masa itu? Nah, kunci keberhasilan Muhammad muda menjadi seorang sales atau menjadi seorang marketing adalah kejujurannya. Jadi ketika berbisnis, Muhammad muda dia berbisnis dengan jujur. Jujur di sini bukan berarti mengatakan modalnya. Misalkan modal dari Khadijah dia dapatkan 100.000, kemudian dia bilang saya dapat barang modalnya segini dari Khadijah. Tidak seperti itu. Kalau seperti itu, maka user atau konsumen akan bertanya, dapat barangnya dari siapa? Hingga konsumen yang beli akan mendatangi langsung ke orang yang punya barang. Seperti itu. Itu kalau nyebutin modal. Jadi jujur di sini itu maksudnya adalah jujur dalam menceritakan kondisi barang. Misal jual baju umpamanya ditawarkan harganya 150.000 misalkan oleh Nabi Muhammad, oleh seorang Muhammad muda. Nah, kemudian dia ceritain ini kurangnya ada robek sedikit ini di bawahnya. Ini jahitannya kurang rapi sedikit. Nah, kalau yang ini yang bagus gitu. Nah, kalau ini ada yang kurang sedikit, warnanya agak luntur atau ada sobek sedikit, ini harganya ada pengurangan jadi 120.000 gitu. Atau misalkan apa aja barang-barang yang lain diceritakan kondisi barangnya seperti apa. Istilah kalau dalam bisnis knowledge product, pengetahuan produk, dia ceritakan semuanya. Hingga akhirnya konsumen suka dan tertarik dengan penjelasan dari Nabi Muhammad. Dibanding pada masa itu para penjual lain yang rata-rata bohong, bilang barang bagus, setelah dibeli ternyata kenyataannya jelek, bilang barang istimewa ternyata gak bagus. Nah, kalau Nabi Muhammad muda sebelum jadi nabi, dia menawarkan barang dengan jujur, kondisi barangnya seperti apa adanya, dengan harga pengurangannya umpamanya seperti itu. Hingga
masyarakat mengenal Muhammad Muda dengan memberinya gelar Al-Amin, orang yang jujur. Nah, begitulah hingga dia menjadi seorang sales atau marketing yang sukses dan berhasil. Nah, melihat kepribadian Muhammad yang jujur, istimewa di pandangan Khadijah, ini pria muda ini istimewa, menarik. Khadijah ini seorang konglomerawati yang diceritakan menurut riwayat kekayaannya itu 2/3 daerah Quraisy itu milik Khadijah, saking kayanya gitu. Dan Khadijah tertarik dengan Muhammad Muda hingga dia menceritakan kepada temannya agar disampaikan kepada Muhammad. Temannya Khadijah itu namanya Nafsah binti Umayyah kalau nggak salah. Dia bilang ke temannya, Ren, bilangin ke Muhammad, apakah Muhammad Muda sudah mau menikah? Saya tertarik. Dan kemudian temannya pun sambil happy, dia pun bilang kepada Muhammad bahwa majikannya menyukainya, berniat untuk meminang menjadi suami Muhammad. Apakah Muhammad mau? Idealnya kan kalau zaman sekarang yang meminang itu laki-laki, meminang wanita untuk menjadi istrinya. Kalau ini pada Muhammad Muda bin Abdullah, dia dipinang oleh majikannya yang kaya raya untuk menjadikan suaminya. Nah, setelah temannya bilang kepada Muhammad Muda, kemudian Muhammad akan bilang pada pamannya dulu, minta izin. Abu Thalib dan Hamzah, pamannya Muhammad pada saat. Dan kemudian disarankan Khadijah bilang saja langsung ke paman. Dan akhirnya Khadijah bersama temannya menemui paman Nabi Muhammad, paman Muhammad Muda, untuk melamar secara resmi. Dan kemudian diterima oleh pamannya dengan mengatakan untuk jawabannya nanti akan dibilang sama yang bersangkutan, akan disampaikan kepada yang bersangkutan gitu. Dan kemudian dibilangin kepada Muhammad apakah bersedia dilamar oleh Khadijah, Siti Khadijah yang jadi bosnya. Dan akhirnya Nabi Muhammad pun setuju. Kemudian pamannya menemui paman Khadijah, Waraqah bin Naufal, dan siapa itu satu lagi. Dan kemudian jawaban paman Siti Khadijah pun setuju. Hingga akhirnya berlangsunglah pernikahan antara Siti Khadijah dengan Muhammad Muda. Nah, dari hasil kerja kerasnya sebagai seorang marketing yang unggul saat itu, Muhammad Muda di usianya yang baru 25 tahun, dia memberikan mas kawin atau mahar sejumlah 20 ekor unta merah, unta istimewa. Gitu. Kalau zaman dulu, ibaratnya dibandingkan, misalkan kalau motor dibandingkan dengan kambing. Nah, kalau unta merah itu mungkin bisa di atas motor atau mungkin di bawah mobil sih itu. Yang menurut ceritanya unta merah itu unta istimewa. Per ekornya katanya di zaman sekarang mungkin udah naik sih. Di tahun 2020 itu mungkin sekitar 30 jutaan per ekor. Nah, Muhammad Muda dari hasil kerja kerasnya sebagai sales, dia memberikan mas kawin 20 ekor unta merah kepada Khadijah yang jadi bosnya. Mereka pun hidup bahagia dengan dikaruniai 6 orang putra, 2 putra laki-laki dan 4 putri. Gitu. Demikian guys pelajarannya tentang seorang karyawan yang dilamar nikah oleh
majikannya, bosnya. Nabi Muhammad muda sebelum jadi nabi dikenal sebagai seorang yang jujur, al-amin, dilamar oleh Siti Khadijah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan jadi motivasi.